Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mereview tugas yang pertemuan pertama karena beberapa itu masih ada yang bingung bagaimana menyelesaikan. Waktunya bagaimana? Tetap ada toleransi karena kemarin itu kan memang belum dijelaskan secara detail. Jadi mohon banget kalau memang belum diselesaikan, lebih baik diselesaikan, lebih baik mengumpulkan terlambat daripada tidak sama sekali. Yang belum betul bagaimana, silakan diperbaiki lagi. Tetap akan saya terima dan tidak akan ada pengurangan nilai karena ini adalah masih tugas yang pertama. Oke, silakan diperhatikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti akan bisa chat lagi pada nomor yang tertera di bawah ini. Oke, kita bahas tugas pertama. Jadi untuk tugas ini mohon dilengkapi sampai dengan 25 soal. Jadi bisa dibayangkan kalau dia misalnya satu soalnya itu poinnya 4, kalau kalian hanya mengumpulkan sampai nomor 13, maka itu akan jauh dari nilai yang diharapkan. Titik-titiknya ini diisi apa? Ini adalah hasil pengamatan kalian. Misalnya kalau ada akar jagung, kalau dia misalnya akar jagung itu menuju ke air, berarti dia masuk gerakan yang mana? Jadi untuk membedakan gerakan-gerakan ini kemarin adalah kalau dia tropisme itu yang bergerak adalah sebagian, kalau dia nasti juga sebagian, tapi bedanya tropisme dan nasti adalah kalau dia tropisme itu meresponnya bisa dengan cara mendekati atau menjauhi sumber rangsangan. Kita ambil contoh nomor 1, bonus dulu. Ujung akar berarti kan hanya sebagian saja, maka dia pasti masuk ke tropisme. Menuju kemana? Karena dia menuju ke pusat bumi, maka dia adalah geotropisme. Kalau nasti itu sebagian, tapi tidak merespon dengan cara menjauhi atau mendekati rangsangan. Kita ambil contoh dari apa yang ada di sini. Dia sebagian tapi tidak mendekati atau menjauhi rangsangan. Contohnya adalah yang nomor 9. Jadi mekar, oke dia bergeraknya sebagian, tapi tidak ada ceritanya mekar itu menjauhi matahari atau mendekati matahari, maka dia masuk di nasti. Ambil contoh lagi taksis itu bergerak keseluruhan. Yang mana kira-kira? Maka kita ambil di antara contoh yang ada ini yang bergeraknya keseluruhan. Klorofil, sebenarnya ini kloroplas lebih tepat. Kalau kloroplas itu bergerak pasti keseluruhan, tidak ada ceritanya yang bergerak sebagian kloroplas. Maka dia bergerak seluruhnya. Ke arah apa? Ke arah cahaya, maka dia masuk ke taksis. Kalau endonom itu dia alirannya sitoplasma, itu yang lebih spesifik. Kalau higrokosmos itu hubungannya sama pecahnya biji-bijian tertentu karena perubahan kadar air. Oke, jadi untuk tugas pertama dilengkapi ya sampai di nomor 25 sehingga kita bisa mendapatkan yang benar-benar bermanfaat. Jadi kalau yang kurang-kurang kemarin silakan dikirim ulang, masih saya tunggu. Dan kalau tugasnya itu berupa tabel, mohon banget pakai penggaris, diusahakan rapi dan terbaca. Oke, itu untuk tugas pertama. Kita pindah pada tugas percobaan yang waktunya lebih panjang lagi. Jadi ini adalah tugas percobaan. Sengaja ada titik-titiknya, maksud saya adalah kalian memperkirakan sendiri kira-kira laporan percobaan itu tujuannya untuk apa sih kalian melakukan percobaan ini. Ini ada alat, ada bahan. Jadi perbedaannya kalau bahan itu sekali pakai, kalau alat itu bisa digunakan lebih dari sekali. Contoh biji kacang hijau, pasti dia masuk bahan karena dia hanya bisa digunakan sekali. Langkah kerjanya ini secara umum, jadi idealnya laporan ini sebenarnya adalah ditulis ulang. Kalau langkahnya kurang rinci, dirinci lagi. Bagaimana biar langkah kerja itu serinci mungkin dan bisa dipahami saat orang itu membaca laporan kalian. Sekarang pindah ke hasil. Apa sih Bu yang digambar ini? Kira-kira yang digambar ini adalah posisi gelas mineral. Jadi ini ada 2 gelas mineral, yang satu diposisikan berdiri, yang satu diposisikan seperti ini. Maka ada istilah posisi vertikal, ada istilah posisi horizontal. Kalau di kapas ini ada biji kecambahnya, maka kalian bisa mengamati dengan posisi gelas yang seperti ini, apakah kedua biji kecambah di gelas tadi
dua kelompok maksudnya ya, di posisi gelas yang berdiri dan posisi yang tidur, apakah mereka itu akan bergerak menuju rangsangan yang sama? Tujuannya seperti itu. Jadi kemarin ada yang menggunakan tanah, boleh, tapi saya lebih menyarankan kapas karena sifatnya kecambah. Tanah itu ideal digunakan kalau dia untuk tanaman yang sifatnya ditanam dalam jangka waktu yang lebih lama. Karena ini sifatnya hanya 1 minggu, monggo lebih disarankan pakai kapas. Jadi ingat lagi ya, dengan posisi yang berbeda, apakah kecambah itu akan menuju arah yang berbeda atau tetap menuju arah yang sama? Itu untuk yang digambar. Digambarnya hari keberapa, Bu? Idealnya setelah 1 minggu. Jadi nanti tahu arah kecambahnya itu apakah ada perbedaan atau tetap sama. Itu untuk gambar. Kita pindah ke tabel. Jadi untuk tabel ini ada pot jenis A, ada pot jenis B. Terserah kalian. Kalau yang A itu posisinya gelasnya berdiri, monggo. Dibalik juga tidak masalah, tapi ada keterangannya. Atau misalnya kalau keterangannya terlalu sempit tempatnya, bisa diletakkan di pembahasan. Bijinya saya sarankan kalau jenis pot A itu ada 5, ini juga ada 5. Tujuannya sebagai cadangan kalau di tengah jalan ada kecambah yang mati, juga sebagai pengulangan kalau datanya semakin banyak, itu datanya semakin valid. Ada yang menanyakan lagi angka pengamatan hari ke-1 sampai 7 ini diisi apa? Ini diisi tinggi kecambahnya setelah kalian ukur dengan penggaris. Lalu ada yang tanya lagi, Bu, kalau misalnya kurang 1 minggu ini kurang menunjukkan perubahan, boleh ditambah lebih dari 1 minggu. Arah tumbuhnya diisi apa? Misal arah tumbuhnya menuju cahaya matahari atau mungkin menuju ke tempat yang lain, silahkan. Ini kreativitas kalian untuk mengisi. Saya harap sudah cukup jelas ya. Kalau pembahasan itu misalnya masalah yang ditemukan selama percobaan dan solusi yang kamu berikan seperti apa. Intinya adalah laporan percobaan ini akan menunjukkan seberapa dalam kamu memahami materi. Jadi sengaja memang tidak semuanya saya tunjukkan di awal. Nanti kita akan lihat dari hasil kerjaan kalian. Dan boleh pakai pensil untuk gambar, tapi mohon banget yang lainnya pakai bolpen biar bisa terbaca dengan jelas. Kesimpulannya nanti singkat, padat, jelas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dikumpulkan tepat waktu. Jadi untuk tugas pertama ini tidak masalah ada telat, saya toleransi karena memang kondisinya memang membutuhkan lebih dari 1 minggu. Untuk tugas berikutnya tolong dikumpulkan tepat waktu, rapi dan terbaca dengan jelas. Terima kasih. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu gerak pada hewan. Di sini yang perlu diketahui adalah jadi hewannya itu sendiri kita kelompokkan, ada yang namanya hewan vertebrata atau bertulang belakang dan juga ada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Yang vertebrata sendiri yang kita akan amati atau kita bahas itu meliputi hewan yang bergerak di air, hewan yang bergerak di udara, dan hewan yang bergerak di darat. Itu pun yang difokuskan itu hanya perwakilan. Jadi kita membandingkan pada hewan-hewan yang berada pada habitat yang berbeda. Ternyata mereka itu memiliki struktur yang juga berbeda sehingga mendukung gerakannya. Oke, kita ambil contoh dulu misalnya untuk membedakan antara vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata dia itu memiliki tulang belakang, otomatis rata-rata adalah yang berukuran besar atau makro. Contoh, misalnya ada sapi, misalnya lagi ada ikan, ada burung, mereka-mereka yang ada di sekitar kehidupan kita. Sedangkan invertebrata tidak bertulang belakang itu misalnya siput, ada lagi serangga, ada lagi cumi-cumi dan seterusnya. Oke, kita masuk pada slide 1. Jadi ini adalah contoh hewan yang bergerak di air, terutama maka pikiran kita terfokus pada ikan. Jadi ikan itu punya struktur yang mendukung dia untuk bergerak di dalam air. Pertama, bentuk tubuhnya dia. Bentuk tubuhnya dia itu bermacam-macam. Kita bisa ambil contoh ada yang torpedo, ada juga yang streamline.
Jadi streamline itu lebih pada cenderung memanjang ya. Jadi kalau torpedo itu diwakili oleh gambar ikan yang ada di slide 2. Oke, jadi kedua bentuk ini adalah perwakilan dari ikan yang ada di laut. Jadi kita tidak membedakan antara di laut sama air tawar, tapi kita membedakan pada bentuknya. Antara ikan yang berada di perairan tenang atau mungkin ikan yang berada di arus yang deras, itu pasti bentuk tubuhnya juga berbeda. Karena dengan bentuk yang berbeda itu akan mempengaruhi bagaimana ikan itu akan bertahan hidup atau survive di lingkungannya. Oke, ini akan ada dua perwakilan yaitu torpedo sama streamline ya. Jadi streamline itu cenderung mereka yang bergerak lebih aktif karena ukurannya juga lebih kecil. Bentuk tubuh yang streamline itu mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Jadi selain itu ikan itu juga tubuhnya mengeluarkan lendir sehingga dia memudahkan untuk pergerakan di air. Ikan itu juga punya gelembung renang, juga punya gurat sisi. Nah, itu nanti bisa dipelajari lagi. Bentuk tubuh mendukung dari gerakan, itu yang perlu kita tekankan pada materi ini. Selanjutnya ini adalah gerak hewan di udara. Nah, pasti kita teringat pada burung ya. Jadi kalau kelompoknya burung itu terkenal bisa disebut kelompoknya aves, bisa disebut juga kelompoknya unggas. Yang khas pada mereka itu adalah mereka memiliki bulu sebagai penutup tubuh. Kalau kita kelompok mamalia itu tidak boleh dikatakan memiliki bulu, kita memiliki rambut. Terus selain itu mereka juga punya sayap sebagai alat gerak. Jadi kalau burung itu punya sayap dan kaki sebagai alat gerak, kalau kita misalnya ambil contoh manusia, maka alat geraknya itu adalah tangan dan kaki. Jadi hewan itu punya alat geraknya masing-masing. Sekarang burung atau yang bergerak di udara punya struktur tubuh yang mendukung dia, antara lain adalah sayap tadi. Selain sayap, struktur tulangnya juga beda dengan struktur tulang pada hewan yang ada di darat. Jadi kalau burung itu cenderung struktur tulangnya adalah berongga. Terus kita pelajari lagi bahwa di sini mereka yang terbang di udara itu punya gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Nah, ini kembali lagi masuk materi fisika sedikit-sedikit. Apa itu gaya gravitasi? Gaya yang menarik benda untuk ke bawah atau ke pusat bumi. Jadi dia dilambangkan sebagai G kecil. Kalau dia punya gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, maka dia bisa berada di udara. Salah satu untuk memperbesar gaya angkat itu adalah dengan menggunakan sayap. Sedangkan sayap pada burung itu menginspirasi pembentukan pesawat terbang. Jadi strukturnya yang disebut sebagai airfoil memudahkan antara gaya dorong ke bawah itu dan juga gaya angkat burung ke atas. Nah, ini bisa diperhatikan pada slide berikutnya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan diri. Sayap burung itu punya kerangka tubuh yang ringan, disusun tadi ya. Jadi kelompoknya unggas itu atau kelompoknya aves itu punya susunan kerangka yang ringan. Memang struktur tulangnya berbeda, banyak rongga di sana. Tapi punya otot yang kuat. Bentuk sayapnya tadi disebut sebagai airfoil yang membuat udara itu mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Sehingga antara gaya angkat dan gaya gravitasinya tadi itu bisa berimbang. Terus saat sayap itu dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah dengan gaya dari bawah tadi sehingga burung akan terangkat ke atas. Ini cara kerja atau mekanisme bagaimana burung itu bisa berterbangan di udara. Terus burung juga punya alat bantu pernafasan. Nah, nanti lebih tepatnya dipelajari di sistem pernafasan.
Namanya adalah pundi-pundi udara atau ada yang menyebutnya sebagai kantong hawa. Jadi pundi-pundi udara itu fungsinya punya beberapa fungsi, tapi salah satu fungsi yang utama adalah menampung udara cadangan pernafasan. Jadi saat burung itu terbang di udara, dia tidak bisa secara aktif untuk memasukkan udara, maka dia akan menggunakan udara pernafasan yang ada di pundi-pundi udara. Oke, itu sekilas tentang burung. Apakah semua kelompoknya unggas atau kelompoknya aves bisa terbang? Jawabannya adalah tidak. Ada beberapa anggota dari aves yang telah mengalami modifikasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, itu nanti adalah tugas kalian untuk mencari tahu. Mereka-mereka yang sudah mengalami perubahan, bagian apanya yang berubah sehingga pada akhirnya mereka tidak bisa lagi terbang. Selanjutnya adalah hewan yang bergerak di darat. Bergerak di darat ini banyak sekali. Ada yang berkaki 4. Nah, misalnya kita ambil contoh hewan-hewan yang berlari dengan cepat. Ada juga ular. Ular itu tidak punya alat gerak. Bagaimana dia bisa bergerak? Nah, ini salah satu pengamatan yang bisa dilakukan. Hewan yang bergerak di darat itu rata-rata memiliki otot dan tulang yang kuat. Jadi otot dan tulang itu berperan dalam gerakan. Tapi ada yang lebih aktif yaitu otot. Kenapa? Itu nanti akan kita pelajari lagi di session berikutnya. Jadi kalau dia punya otot dan tulang yang kuat, otomatis akan mendukung dia untuk bergerak lebih cepat. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia. Jadi ada istilah yang namanya adalah inersia. Inersia itu kecenderungan tubuh untuk diam. Jadi ibaratnya bahasa sederhana kalian itu PW ya. Jadi posisinya sudah enak sehingga dia itu ogah-ogahan untuk melakukan gerakan. Kalau dia itu semakin besar ukuran tubuhnya, maka inersianya otomatis juga semakin besar. Jadi otot dan tulang tersebut itu digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh yang diam dan untuk menyimpan energi pegas untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi jangan heran kalau mereka-mereka itu yang punya ukuran tubuh yang besar itu juga membutuhkan konsumsi makanan yang besar. Karena dia memang butuh energi yang lebih besar untuk melawan kecenderungan dirinya untuk diam dan juga untuk melakukan berbagai aktivitas. Kita ambil contoh lagi, mereka yang larinya cepat. Di sini ada kuda, cita, dan kijang. Ketiga hewan tersebut itu punya struktur rangka otot yang sangat kuat. Tetapi di antara semuanya, cita itu punya kemampuan lari yang lebih atau paling cepat di antara yang lain karena dia juga punya elastisitas yang tinggi. Struktur ototnya beda dan juga punya tubuh yang lebih ramping. Bentuk kaki yang lebih ramping tersebut menyebabkan mereka ini bisa berlari lebih cepat dan lebih banyak melompat di udara atau lebih banyak meluncur di udara. Karena mereka ini pada akhirnya akan memiliki gaya gesek udara yang lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek permukaan tanah. Oke, itu adalah beberapa pembahasan. Jadi kalau yang namanya kingdom animalia itu semua hewan masuk di sini dan manusia juga masuk di sini kingdomnya. Jadi kingdom itu pengelompokan. Mereka yang punya sel atau struktur jaringan yang mirip itu akan dikelompokkan pada satu kelompok. Jadi nanti untuk pembahasan rangka pada manusia kita akan bahas pada sesi berikutnya. Oke, untuk pembahasan bisa dicukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya-tanya pada nomor WA yang tertera. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.